Seorang dosen cantik ditemukan meninggal di kamar hotel mewah di Semarang. Tidak ada luka, tidak ada jejak kekerasan, namun wajahnya pucat membiru dan tangan dingin. Sementara seorang polisi senior berdiri di dekatnya menatap tanpa ekspresi. Semua orang percaya ia hanya saksi pertama. Tapi tatapan kosongnya menimbulkan pertanyaan. Apakah benar ia hanya menyaksikan kematian itu atau justru menyimpan rahasia yang mengerikan? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Namaku Ade Irawan. Kompol, penyidik yang seharusnya sudah terbiasa dengan kematian. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar tubuh tak bernyawa. Ada rasa yang menempel di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh prosedur resmi manapun. Aku ingat betul waktu pagerku, yang sudah puluhan kali ingin kusingkirkan, bergetar tanpa ampun. Aku baru saja selesai memeriksa berkas kasus penipuan, ketika panggilan masuk dari unit piket menyebutkan satu kalimat yang membuat tengkuku langsung kaku. Ditemukan mayat wanita di sebuah hotel, indikasi tidak ada kekerasan. Aku sempat terdiam. Tubuh tanpa luka biasanya lebih membuat kepala pusing daripada korban pembunuhan dengan pelaku jelas. Jenis kematian seperti itu selalu menyimpan ruang-ruang kosong yang sulit diisi. Ruang misteri yang menunggu untuk ditafsirkan. Aku tiba di hotel beberapa menit kemudian. Bangunannya tidak megah, tapi cukup berkelas untuk menerima tamu-tamu yang ingin sedikit privasi. Lampu lobi berwarna kuning temaram, musik instrumental lembut mengalun, tetapi malam itu semuanya terasa salah. Satpam yang menyambutku menunduk terlalu dalam. Resepsionisnya gemetar saat memberi kunci cadangan. Dan para tamu menatapku seolah aku membawa kabar buruk yang bisa menjangkiti seluruh lantai. Aku menandatangani buku masuk dan naik ke lantai tempat laporan dibuat. Semakin dekat ke kamar yang dimaksud, langkahku terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena udara seakan mengeras. Kamar nomor 14. Pintu terbuka sedikit. Cahaya putih dingin dari koridor menyusup ke dalam. Aku mendorongnya perlahan. Begitu masuk, aku langsung berhenti. Mataku tertuju pada satu titik di tengah ruangan, seolah seluruh gravitasi memaksaku menundukkan kepala sedikit. Di sana, di atas lantai karpet abu-abu, seorang wanita tidur diam. Tidak bergerak, tidak bernapas. Tampak seperti seseorang yang baru saja melepaskan diri dari sesuatu yang sangat berat, namun tidak pernah sempat bersyukur karena terlepas. Tubuhnya rapi. Rambut hitamnya terurai di sisi pipi. Make up-nya tidak berantakan. Bahkan gaun yang ia kenakan tampak seperti baru dipakai beberapa menit sebelumnya. Terlalu tenang. Terlalu bersih. Dan itulah hal pertama yang membuat tanda tanya besar di kepalaku. Kenapa tidak ada satupun yang terlihat salah? Aku mendekat, jongkok, mengamati wajahnya. Tatapannya kosong, pupus. Tidak tersisa amarah, tidak tersisa takut. Tapi ada sedikit bekas basah di sudut mata kirinya, seperti air mata yang mengering sendiri. "Dosen," kata salah satu petugas hotel dari balik pintu. Suaranya pelan, penuh ketakutan. "Tadi siang check-in sendirian." Aku mengangguk tanpa menoleh. Informasi itu nanti saja. Dunia di depanku harus kupahami dulu. Namanya, menurut ID card di atas meja, Maya Larasati. Universitasnya tidak jauh dari lokasi ini. Usianya, aku harus mengganti angka itu menjadi huruf sesuai instruksi internal laporan, 20, sekian. Tidak ada tanda kekerasan fisik. Tim forensik melapor singkat. Aku menyentuh pergelangan tangan Maya. Dingin. Tapi bukan dingin yang kaku. Masih ada sisa kehangatan tipis. Artinya ia tidak meninggal terlalu lama sebelum ditemukan. Aku bangkit perlahan dan menyapu ruangan dengan pandangan profesional, atau setidaknya mencoba. Meja rapi. Sepatu rapi. Tas kerja terletak di kursi tanpa berserakan. Tempat tidur, anehnya, tidak disentuh sama sekali. Tidak ada gelas pecah. Tidak ada botol obat. Tidak ada tanda perlawanan. Semuanya seolah sengaja dibiarkan seperti ruang pamer kematian. Tapi kemudian,
mataku menangkap sesuatu. Lipstik pecah di bawah meja kecil dekat pintu balkon. Bentuknya seperti jatuh karena dipukul atau dijepit terlalu keras. Bukan sekadar terjatuh. Ada tekanan emosi di sana. Aku mengambil sarung tangan, lalu memeriksanya. Ada bekas sidik jari, benturan kuat di ujung plastik, dan sedikit noda merah yang bukan warna lipstiknya, melainkan warna tekanan dari jari seseorang. Seseorang yang sedang marah atau panik. Aku menutup benda itu dalam plastik bukti dan menyimpannya di tas kecilku. Siapa yang pertama kali menemukan korban? Tanyaku. Seorang petugas hotel mengangkat tangan. Kami, Pak. Laporan dari Pak Bas. Dia berhenti tiba-tiba. Jantungku langsung terhenti sepersekian detik. Siapa? Dari Pak Bas? Ia menelan ludah. Pak Basuki, Pak. Aku terpaku. AKBP Basuki. Nama yang tidak pernah kusangka akan muncul dalam kasus seperti ini. Seorang senior. Orang yang dihormati di institusi. Orang yang tidak seharusnya ada dalam lingkaran misteri kematian seorang dosen. Dia melaporkan apa? Tanyaku datar. Laporannya singkat, Pak, katanya korban tidak mengangkat telepon sejak sore, dan beliau merasa ada yang tidak beres. Aku menatap kembali tubuh Maya. Dan untuk pertama kalinya dalam malam itu, sesuatu merayap ke dadaku, perasaan yang tidak jelas, antara resah dan curiga. Kenapa seorang perwira setinggi Basuki begitu peduli pada seorang dosen? Dan kenapa dia tahu Maya menginap di sini? Aku menghembuskan napas panjang, mencoba menenangkan gelombang pikiran liar di kepalaku. Apa ada jejak seseorang yang masuk ke kamar ini? Tanyaku pada petugas forensik. Ia menggeleng. CCTV menunjukkan korban masuk sendiri. Masalahnya, CCTV tidak selalu jujur. Dan seseorang dengan kuasa bisa saja membuat sesuatu tampak sendirian, padahal tidak. Aku mengamati wajah Maya sekali lagi. Ada sesuatu di sana. Bukan sekadar kematian sunyi. Ada jejak rasa takut. Jejak seseorang yang tidak siap meninggalkan dunia ini. Jejak seseorang yang mungkin terjebak. Siapkan kantong jenazah, kataku akhirnya. Kita bawa ke forensik untuk pemeriksaan lengkap. Saya ingin hasil toksikologi lengkap. Tidak ada satu bahan pun yang terlewat. Petugas bergerak cepat. Saat mereka mengangkat tubuh Maya, sesuatu membuatku menoleh ke balkon. Tirai tipis bergoyang perlahan, padahal tidak ada angin. Seakan seseorang baru saja berdiri di sana, memperhatikan, dan meninggalkan ruangan ini detik sebelum aku datang. Aku memejamkan mata sebentar. Dalam hati, aku merasakan firasat yang tidak bisa kupungkiri. Kasus ini tidak akan sederhana. Dan seseorang mencoba menjauhkanku dari kebenaran sejak awal. Namun satu hal yang pasti, aku, Ade Irawan, tidak pernah mundur. Dan malam itu, tanpa kusadari, langkah pertamaku baru saja memasuki kubangan gelap yang melibatkan orang-orang yang seharusnya berada di pihakku sendiri. Pagi belum benar-benar datang ketika aku kembali melangkah masuk ke ruang kerjaku. Secangkir kopi pahit di tangan kiri, dan di tangan kanan, flash disk berisi rekaman CCTV yang diambil dari hotel semalam. Di luar, suara klakson dan hiruk pikuk Semarang mulai hidup. Tapi kepalaku masih tertahan di kamar hotel itu. Kamar yang terlalu rapi, terlalu sunyi, dan terlalu bersih untuk sebuah kematian yang natural. Aku menyalakan layar dan memasukkan flash disk. Rekaman CCTV muncul. Koridor lantai 4. Lampu-lampu redup. Dinding abu-abu yang seolah menahan napas. Dan di menit tertentu, Maya muncul. Ia berjalan masuk, membawa tas tangan kecil, mengenakan gaun lembut warna pastel. Tidak ada tanda-tanda seseorang mengikuti dari belakang. Ia berhenti sebentar di depan pintu kamar 14. Menatap ke kiri, menatap ke kanan. Gerakan itu tidak wajar untuk seseorang yang sekadar ingin masuk kamar hotel. Gerakan itu lebih mirip seseorang yang takut sedang diawasi. Ia membuka pintu, masuk, dan pintu tertutup. Setelah itu, rekaman kosong. Sampai pagi, aku mengulang video itu beberapa kali. Tetap sama. Tidak ada satupun orang lain memasuki kamar itu. Namun pengalaman 20 tahun lebih menjadi penyidik mengajariku satu hal.
Rekaman yang bersih bukan berarti kebenaran bersih. Aku menghela napas panjang dan memanggil Bribtu Denny, anggota muda yang sering kugunakan untuk tugas memeriksa data digital. Lihat ini, kataku sambil menunjuk layar. Ada sesuatu yang ganjil? Denny mendekat, menatap dengan kening berkerut. Gerakannya agak aneh, Pak, kayak orang yang habis ketakutan. Betul, sahutku. Tapi bukan itu yang saya maksud. Ia mempercepat rekaman, memperlambat, mengulang. Lalu ia berhenti tiba-tiba. Pak, suaranya menurun. Tolong lihat detik ini. Aku mendekat. Di bagian sudut rekaman, tepat di ujung koridor, ada bayangan gelap yang seharusnya tidak muncul. Bentuknya tipis, seperti seseorang berdiri di luar jangkauan kamera. Bukan bayangan dari lampu, bukan refleksi. Seolah ada seseorang di sana, menunggu. Perbesar, kataku. Denny mencoba, tapi kualitas gambar pecah. Tetap tidak jelas, Pak. Aku mengatupkan rahang. CCTV hotel itu memang model lama, hanya cukup baik untuk melihat pergerakan dasar. Tapi itu tidak masalah. Meski hanya bayangan samar, keberadaan itu membuat kesimpulan awal forensik harus dipertanyakan. Baik, kataku tegas. Kumpulkan rekaman dari lantai 3 dan 5. Periksa juga pintu darurat, lift karyawan, dan kamera luar. Denny mencatat cepat. Aku berdiri. Ada satu hal yang harus kulakukan sebelum semua teori liar muncul di kepalaku. Aku harus menemui orang pertama yang mengetahui Maya menghilang, dan orang yang melapor paling awal, AKBP Basuki. Ruangannya berada di lantai 2 gedung utama. Ketika aku mengetuk pintu, suara beratnya langsung terdengar dari dalam. Masuk. Aku membuka pintu. Basuki duduk di belakang meja kayu besar, dengan map berserakan, entah pekerjaan sungguhan, atau hanya dekorasi agar terlihat sibuk. Rambutnya disisir rapi, seragamnya licin tanpa satu kerutan pun. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit ditebak. Pagi, Kompol Ade, katanya datar. Kasus semalam, saya dengar sudah Anda tangani. Betul, Pak. Ia mengangguk pelan, tapi ada sesuatu di wajahnya, semacam ketegangan yang ia coba sembunyikan. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya akhirnya. Aku duduk di kursi di depannya. Tidak buru-buru. Tidak juga menegangkan suasana. Aku hanya ingin mengamati dulu bagaimana ia bereaksi. Soal laporan Anda, kataku, sengaja memulai dengan hal paling ringan. Anda melapor bahwa korban tidak menjawab telepon sejak sore, benar? Ya, jawabnya cepat, terlalu cepat. Saya khawatir saja. Kenapa Anda khawatir? Ia terdiam sepersekian detik. Itu cukup lama untuk ukuran polisi setingkat dia. Dia, mahasiswa bimbingan saya, jawabnya akhirnya. Aku mengerutkan kening sedikit. Tapi di data, korban seorang dosen. Basuki menautkan jari-jarinya. Senyumnya muncul, tapi senyum itu rapuh. Maksud saya pernah jadi semacam pembimbing eksternal dalam beberapa penelitiannya. Alasan yang samar. Terlalu umum. Terlalu mudah dibantah. Aku tidak merespons. Membiarkannya berbicara, itu seringkali membuat orang menunjukkan sisi yang tak mereka sadari. Dia tidak biasanya menghilang begitu saja, lanjut Basuki. Makanya saya cari tahu. Dan Anda tahu ia ada di hotel itu? Ia menelan ludah. Ya, dia pernah bilang ingin menenangkan pikiran. Kalimat itu membuatku menunduk sesaat, berpikir. Menenangkan pikiran. Di sebuah hotel. Sendirian. Lalu ditemukan meninggal. Tidak. Narasinya tidak pas. Setelah beberapa pertanyaan tambahan yang semuanya dijawab dengan hati-hati, aku bangkit. Satu hal lagi, Pak, kataku sebelum pergi. Hubungan Anda dengan korban, sejauh apa? Ia tersenyum. Tapi mata tidak pernah bisa berbohong. Dan mata Basuki memancarkan sesuatu yang tidak kusuka. Sejauh rekan kerja saja, jawabnya. Aku mengangguk sopan. Keluar dari ruangannya. Begitu pintu tertutup, jari-jariku mengepal tanpa kusadari. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang besar. Siang harinya aku kembali ke TKP untuk mengecek ulang kamar hotel, memastikan tidak ada detail terlewat.
Saat pemeriksaan ulang itulah mataku melihat sesuatu di bawah lampu meja. Bekas geseran kecil. Tipis. Hampir tak terlihat. Seperti ada benda kecil yang pernah ditarik paksa lalu disembunyikan kembali. Aku jongkok. Geseran ini bukan dari barang maya. Ini geseran dari benda berbahan logam, mungkin perhiasan atau alat kecil. Sesuatu yang bukan bagian dari fasilitas hotel. Sesuatu yang pernah ada di kamar, lalu hilang. Entah kenapa napasku terasa menahan. Kenapa semuanya terasa terlalu tepat, gumamku pelan. Kamar terlalu bersih. CCTV terlalu sepi. Jawaban Basuki terlalu terukur. Dan Maya, wajahnya terlalu pucat untuk kematian wajar. Tatapannya terlalu sendu untuk seseorang yang memilih mengakhiri hidup. Ada sesuatu yang sangat salah. Dan aku hanya menemukan potongan awal dari teka-teki berbahaya. Aku berdiri. Ini bukan kematian alami, bisikku pada diri sendiri. Dan seseorang sangat berusaha membuatnya tampak seperti itu. Saat keluar dari kamar, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan buka terlalu jam. Kamu bisa celaka. Aku berhenti di tengah lorong. Darahku berdesir tajam. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku merasakan ancaman yang nyata. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena semalaman aku tidak bisa benar-benar tidur. Pesan yang kuterima, peringatan tanpa nama, masih berputar-putar di kepalaku seperti suara yang sengaja dibuat samar agar semakin menakutkan. Jangan buka terlalu jam. Kamu bisa celaka. Kalimat itu bukan sekadar ancaman. Ia terdengar seperti peringatan seseorang yang tahu persis apa yang ada di balik tirai kasus Maya. Tetapi aku tidak pernah menjadi polisi yang mundur hanya karena suara anonim mencoba menahan langkahku. Kalau itu tujuannya, mereka salah besar. Hari ini aku harus bertemu 3 orang yang disebut sebagai orang-orang terdekat korban, Rani, Bagas, dan Dito. Ketiganya bekerja di lingkungan kampus yang sama dengan Maya. Aku memasuki ruang kecil yang kami siapkan untuk wawancara. Diagonal sinar matahari menyelinap melalui jendela, menerangi kursi kosong yang tampak menunggu. Satu persatu mereka masuk, dan aku bisa langsung merasakan energi masing-masing. Rani masuk pertama. Wajahnya datar. Tubuhnya tegap. Tapi matanya redup. Seperti seseorang yang menahan bencana di dalam dirinya. Bagas masuk setelahnya. Hidungnya memerah, seolah semalaman menangis. Namun sikapnya keras, atau pura-pura keras. Terakhir, Dito. Ia paling kurus, paling pucat. Dan dari 3 orang ini, dialah yang paling banyak memegang sesuatu di balik ekspresinya. Aku menarik napas dan mulai. Terima kasih sudah datang, kataku. Saya membutuhkan bantuan kalian untuk memahami apa yang terjadi pada Maya. Rani mengangguk. Kami juga ingin tahu, Pak. Dito hanya menunduk. Bagas menggertakkan gigi. Kalau yang kami curigai benar, Maya tidak mati wajar. Aku berhenti menulis sejenak. Nada kalimat itu terlalu pasti untuk sekadar spekulasi. Tolong jelaskan, pintaku. Bagas menatapku lurus. Sebelum meninggal, Maya tidak seperti dirinya yang biasa. Dia sering cemas, sering gelisah, sering bersembunyi. Bersembunyi, ulangku. Rani menggigit bibirnya, tampak ragu, lalu berjabat pelan. Ia pernah cerita, beberapa bulan belakangan, ada seseorang yang terus menekan dia. Seseorang yang punya posisi. Seseorang yang berkuasa, begitu katanya. Siapa? Mereka bertiga saling pandang. Tak ada satupun yang membuka mulut. Aku memberikan jeda. Kadang diam lebih efektif daripada desakan. Rani akhirnya menarik napas panjang. Pak, kami bukan takut pada Bapak. Tapi kami takut pada orang itu. Aku merasakan hawa ruang berubah. Sangat jelas dari pilihan kata dan raut wajah mereka bahwa, orang itu, bukan sekadar rekan kerja. Pak Ade, Dito akhirnya bersuara, namun nadanya hampir tidak terdengar. Kami tahu Maya dekat dengan seseorang. Tapi dekatnya itu bukan yang sehat. Ada tekanan, ada paksaan, ada manipulasi. Maya bilang orang itu bisa merusak hidupnya kapan saja. Aku mencatat cepat.
Kenapa Maya tidak melapor? Rani menjatuhkan pandangannya. Bahunya bergetar halus. Karena dia takut. Orang itu punya jabatan. Maya bilang, kalau ia melawan, semua hidupnya bisa tamat. Aku menahan diri untuk tidak menyebut nama yang sudah kuhidupi dalam pikiranku sejak semalam. Ada satu nama yang terus muncul. Satu figur yang punya kuasa. Satu sosok yang melapor paling awal tetapi jawabannya semalam terlalu licin. Basuki. Nama itu seperti bayangan yang menempel di dinding, menunggu waktu untuk kehilangan bentuk. Tapi apakah kalian tahu siapa orang itu secara pasti? Tanyaku lagi. Diam. Dan untuk beberapa detik, dunia terasa hanya terdiri dari detak jam di dinding. Akhirnya, Rani mengangkat kepalanya. Matanya merah, tapi nadanya tegas. Kami tidak bisa bilang, Pak. Bukan karena kami tidak tahu, tapi karena kami tidak yakin apakah mengucapkan namanya berarti mengungkap kebenaran, atau mempercepat kematian kami. Kata-kata itu membuat dingin merayap ke tulang belakangku. Kalian bertiga, kataku pelan, aman di sini. Tidak ada yang bisa menyentuh kalian. Bagas menggeleng. Dengan hormat, Pak, orang itu bukan sekadar kuat. Dia punya tangan yang panjang. Kami tidak ingin menjadi korban berikutnya. Aku menutup buku catatan. Mengambil jeda. Mengatur nada. Baik, kataku akhirnya. Kita tidak akan memaksa nama keluar. Tapi tolong ceritakan, apa yang Maya alami belakangan. Rani yang menjawab. 3 minggu terakhir dia sering menerima pesan suara. Nada pesannya selalu sama, ancaman halus yang terdengar seperti perhatian. Seperti orang yang mengaku ingin membantu, tapi menggunakan kata-kata untuk menekan. Apakah kalian pernah mendengar rekamannya? Kami tidak memegang rekamannya, sahut Dito, tapi kami pernah melihat Maya menangis setelah menerima telepon dari orang itu. Bagas menambahkan, dia pernah bilang, aku tidak kuat kalau begini terus. Aku mencatat cepat. Apakah Maya dekat dengan banyak pria? Tidak, jawab Rani. Dia tipe yang menjaga jarak. Dia punya harga diri yang tinggi. Dan kalian tidak pernah melihatnya bersama orang itu? Pernah, jawab Bagas akhirnya. Sekali, di area parkir kampus. Dia duduk di dalam mobil, bersama laki-laki berseragam. Dunia seakan berhenti. Berseragam, ulangku perlahan. Jenis apa? Bagas menggigit bibir lalu berkata, seperti seragam perwira. Dadaku terasa menegang. Ia keluar dari mobil itu dengan wajah pucat. Seperti habis diancam. Aku memejamkan mata sejenak. Lalu membuka kembali dengan napas teratur. Siapapun orang itu, kataku akhirnya, saya butuh kalian untuk bekerja sama sepenuhnya. Kalau kalian menemukan pesan lama, rekaman, percakapan, apapun, langsung kirimkan ke saya. Dito mengangkat wajahnya. Ada ketakutan, tapi juga sesuatu yang lain, semacam tekad. Pak Ade, katanya. Kalau Anda benar-benar ingin mengungkap ini, hati-hati. Maya bukan korban pertama yang diincar orang itu. Aku menelan ludah. Berarti ada korban lain? Tidak ada yang meninggal, jawab Rani cepat. Tapi, ada yang karirnya hancur. Ada yang keluarganya berantakan. Maya, hanya yang paling parah. Aku merasakan udara runtuh di sekitarku. Ini bukan sekadar kasus kematian misterius. Ini adalah pola. Dan pola semacam ini, membutuhkan pelaku yang sangat berani, sangat berkuasa, dan sangat yakin bahwa ia tidak akan pernah disentuh hukum. Sebelum mereka pulang, aku bertanya satu hal terakhir. Apakah kalian tahu mengapa Maya ada di hotel itu? Jawaban mereka membuat aku diam lama. Dia bilang, dia ingin menenangkan pikiran karena seseorang datang ke rumahnya malam sebelumnya. Seseorang yang memaksanya bertemu. Siapa? Rani hanya menunduk. Dan dalam bisikan yang hampir tidak terdengar, ia berkata, orang itu, polisi. Tubuhku seketika terasa dingin. Aku tidak butuh mendengar nama apapun setelah itu. Karena jawaban sebenarnya sudah terselip jelas di antara keheningan. Setelah mereka pergi, aku duduk sendirian. Jari-jariku mengetuk meja. Pikiranku bergerak cepat. Orang itu polisi.
Orang itu berkuasa. Orang itu menekan Maya. Orang itu tahu di mana Maya menginap. Orang itu melapor paling awal. Aku tahu kemana semua petunjuk ini mengarah. Namun menuduh seorang perwira senior tanpa bukti kuat adalah tindakan bunuh diri. Aku mengambil napas panjang. Akan ada saatnya aku menghadapi kenyataan itu secara langsung. Tapi hari ini, ada satu hal lain yang harus kulakukan. Aku harus memeriksa ponsel Maya, rekaman terakhir, pesan terakhir, jejak digital terakhir, yang mungkin memberitahu apa yang benar-benar terjadi malam sebelum ia mati. Dan aku tidak siap untuk apa yang akan kutemukan. Karena aku tahu, rekaman terakhir seseorang sebelum meninggal tidak pernah berisi kata normal. Aku kembali ke kantor penyidik menjelang sore. Langit sudah menggelap, pertanda hujan akan turun. Suara gemuruh dari kejauhan terasa seperti peringatan, seolah kasus ini sedang menarikku masuk semakin dalam. Setiap langkahku menyisakan gema panjang di lorong, membuatku sadar bahwa aku mulai berada di lintasan yang tak banyak orang berani jalani. Apa yang kusentuh hari ini bukan hanya soal kematian, tapi juga soal nama-nama besar yang biasanya tak tersentuh. Aku menyalakan lampu ruang kerjaku. Sebuah papan tulis besar berisi foto-foto, catatan kecil, garis-garis merah, dan timeline yang mulai kususun sejak pagi. Wajah almarhumah Arlina menatapku dari berbagai sudut, senyumnya di foto wisuda, wajah letihnya yang diambil saat rapat kampus, dan tubuhnya yang dingin saat ditemukan di kamar hotel itu. Aku menyentuh pelipisku. Semua petunjuk seperti ada, tapi tak satu pun mau menyerahkan jawabannya. Aku menarik kursi lalu duduk. Helaan napasku berat. Baik, Ade. Kita susun ulang semuanya, gumamku. 1. Laporan awal yang aneh. Laporan awal kematian Arlina datang dari seorang petugas hotel yang menemukan tubuhnya ketika hendak membersihkan kamar. Namun setelah kutelusuri lebih dalam, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Laporan itu disampaikan hanya beberapa menit setelah Pak Basuki meninggalkan hotel. Terlalu kebetulan. Terlalu cepat. Dan ketika aku menanyakan ulang, petugas itu sempat gugup, bahkan sempat memalingkan wajah seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Ada seseorang lain yang memintamu melapor lebih cepat, tanyaku waktu itu. Dia menggeleng, tapi rona tak jujur di matanya terlalu jelas. Aku mengingat wajahnya dan mencatatnya dalam daftar orang yang perlu ditanya lagi. Aku membolak-balik berkas. Arlina tiba di hotel pada sore hari. Basuki masuk beberapa waktu setelahnya. Tidak ada CCTV lantai kamar karena sedang diperbaiki. Hanya ada rekaman lorong yang buram, rekaman yang bahkan setelah kuperiksa 3 kali, tetap tak menawarkan banyak kejelasan. Namun aku ingat jelas, ada sosok laki-laki lain yang melintas di ujung frame, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuatku merinding. Bayangannya terlalu cepat, langkahnya terlalu sunyi. Siapapun dia berada di sana sebelum kematian Arlina terjadi. 2. Temuan medis yang tak menenangkan. Aku membuka hasil pemeriksaan medis sementara. Tidak ada luka. Tidak ada jejak cekikan. Tidak ada memar. Tidak ada suntikan, racun, atau obat terlarang. Namun jantung korban sobek, bukan luka fisik, tapi sobek karena dipaksa bekerja di luar batas wajar. Stres ekstrim, ujar dokter forensik tadi. Bisa karena serangan panik hebat, ketakutan luar biasa. Tapi yang kami lihat ini, seperti tubuhnya kehilangan kemampuan untuk bertahan. Seolah ia dipaksa menghadapi sesuatu yang tidak sanggup ia hadapi. Kalimat itu terus terngiang sejak siang. Dipaksa menghadapi sesuatu. Dipaksa. Aku meraba daguku. Apa yang sebenarnya terjadi pada Arlina di menit-menit terakhir hidupnya? 3. Percakapan rahasia dengan dekan kampus. Menjelang malam, aku memutuskan mendatangi kampus tempat Arlina bekerja. Dekan menemuiku di ruangannya. Pria itu kelihatan gelisah, tangannya tak henti mengetuk meja. Kompol Ade, saya sudah dengar sedikit soal penyelidikan ini. Ada yang perlu saya tambahkan, tapi, tolong pastikan itu tidak keluar dari ruangan ini. Aku mengangguk. Dekan menghela napas panjang sebelum bicara lagi. Arlina, akhir-akhir ini bukan hanya stres, Pak. Dia ketakutan. Benar-benar ketakutan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Takut pada siapa? Dekan menelan ludah.
Butuh waktu beberapa detik sebelum ia menjawab. Seseorang dari institusi Bapak. Darahku terasa dingin seketika. Siapa? Dia menunduk. Dia tidak pernah menyebut nama. Tapi dia bilang orang itu memiliki kuasa besar dan bahwa dia sedang diperas. Dia merasa hidupnya diawasi. Aku merasakan tanganku mengepal tanpa kusadari. Arlina tidak menyebut nama. Namun hanya ada satu polisi yang terlihat dalam orbit hidupnya beberapa minggu terakhir, Basuki. Tapi aku menahan diri. Belum ada yang bisa menyimpulkan secara langsung. Semua baru potongan-potongan kecil. 4. Catatan harian yang mengguncang. Sebelum pulang, aku membuka barang bukti yang baru dikirimkan oleh tim barang bukti, sebuah buku catatan kecil milik Arlina. Sampulnya lusuh, halamannya penuh tulisan terburu-buru. Halaman pertama yang kubaca membuat tenggorokanku terasa kering. Aku merasa semakin terjebak. Aku ingin keluar, tapi dia bilang aku tidak bisa. Dia bilang aku harus tetap ikut aturan. Jika aku melawan, hidupku akan hancur. Aku menggulir halaman berikutnya. Dia bukan sekadar mentor. Aku salah menilai. Dia punya sisi yang tidak pernah aku bayangkan. Semakin aku tahu, semakin aku takut. Aku berhenti membaca. Mentor. Siapa mentor yang dimaksud? Arlina belum lama menjadi dosen tetap. Biasanya dosen baru memiliki pembimbing akademik senior. Dan pembimbing itu, aku mulai mengingat daftar nama yang kusimpan sebelumnya. Basuki pernah tercatat menjadi pengajar tamu sekaligus pembina kegiatan kampus selama beberapa bulan. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Pagi ini udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku datang lebih awal dari semua anggota tim. Lorong kantor masih gelap, hanya diterangi lampu temaram di ujung ruangan. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang melangkah masuk ke sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh arah hidupku. Aku membuka pintu ruang kerjaku dengan perasaan yang tak sepenuhnya bisa kujelaskan. Ada ketegangan di tulang leherku, seolah tubuhku tahu sesuatu sebelum pikiranku memahaminya. Aku menyalakan lampu, mengamati papan investigasi yang semalam kutinggalkan dalam kondisi berantakan. Foto-foto Arlina, laporan medis, catatan kampus, rekaman CCTV yang buram, semuanya kini terasa jauh lebih menuntut jawaban. Semalam aku sudah memutuskan satu hal, hari ini aku akan memeriksa Basuki lagi. Entah dia saksi kunci atau bagian gelap dari kisah ini, aku harus memastikan. 1. Rapat tim yang tak biasa. Ketika anggota tim mulai berdatangan, suasana ruang briefing terasa penuh tekanan. Semua orang menunggu aku membuka rapat. Rasanya mereka bisa mencium bahwa arah penyelidikan mulai berubah. Aku memulai dengan nada tegas. Kita fokus pada 3 hal hari ini. 1. Rekaman CCTV lorong hotel akan diperiksa ulang oleh tim forensik digital. 2. Petugas hotel yang membuat laporan pertama akan kita panggil kembali. 3. Aku berhenti sejenak. Semua mata tertuju padaku. Kita akan memeriksa ulang kesaksian Kompol Basuki. Ruangan langsung senyap. Seseorang di ujung meja terlihat menelan ludah. Yang lain berpandangan singkat seolah menimbang. Aku bisa merasakan kegelisahan mereka. Basuki bukan polisi sembarangan. Dia punya jabatan, relasi, reputasi panjang, dan bayang yang sulit disentuh. Kita lakukan sesuai prosedur, lanjutku. Tidak ada tekanan. Tidak ada asumsi. Tetapi kita tidak akan menutup mata. Kalimat terakhir itu mengantar sunyi panjang. Sunyi yang seperti mengingatkan bahwa langkah yang kami ambil hari ini bisa memicu badai. 2. Jejak misterius di rekaman CCTV. Menjelang siang, analis digital datang membawakan temuan baru. Ia memegang laptop dengan hati-hati, seolah yang ia bawa bukan sekadar video, tetapi rahasia yang bisa meledak sewaktu-waktu. Komandan, kami mencoba meningkatkan resolusi rekaman CCTV lorong hotel, jelasnya. Aku mendekat. Jantungku berdetak lebih cepat. Ia memutar video. Lorong itu terlihat lebih jelas dibanding sebelumnya. Lampu hotel berkedip, suasana sepi, dan bayangan panjang dari kamera sudut atas jatuh ke lantai. Lalu muncullah sosok itu. Siluet laki-laki yang sempat kulihat sekilas sebelumnya. Kini bentuknya lebih terlihat. Tubuhnya tinggi. Gerakannya cepat namun teratur.
Dan satu hal yang membuatku memukul meja tanpa sadar. Dia mengenakan sesuatu yang sangat familiar. Jaket hitam dengan emblem kecil di lengan kiri. Itu seragam non-formal kepolisian. Bisa diperbesar bagian emblemnya? Tanyaku. Analis mencoba memperbesar. Gambar pecah, tetapi garisnya cukup tampak untuk mengenali bentuknya. Itu bukan jaket sembarangan. Ini jaket tugas opsional, komandan, katanya pelan. Tidak banyak yang punya. Biasanya hanya personel senior. Aku merasakan ketegangan merayap ke telapak tangan. Wajahnya bisa dikenali? Tidak sepenuhnya. Kamera terlalu rendah kualitas. Tapi, kami perhatikan satu hal lagi. Ia menghentikan video saat sosok itu melewati ujung lorong. Laki-laki itu sempat menoleh sedikit. Meski buram, ada satu detail kecil yang menarik perhatianku. Lehernya, kata analis itu, ada bekas luka memanjang. Aku terdiam. Bekas luka itu, panjang dan tipis, seperti bekas sayatan lama. Aku mengingat sesuatu, sebuah rumor lama yang pernah kudengar tentang seseorang di kesatuan. Seseorang yang pernah terlibat kasus gelap bertahun-tahun lalu dan tak pernah benar-benar dibuka ke publik. Seseorang yang kini bekerja dekat dengan Basuki. Nama itu menari di kepalaku, fluktuatif, mengusik, mendekat. 3. Hotel mengaku ada tekanan. Sore hari, aku memanggil kembali petugas hotel yang pertama kali melapor. Lelaki itu datang dengan wajah yang lebih pucat dari terakhir kali kutemui. Tangan kirinya sedikit gemetar saat membuka pintu ruang pemeriksaan. Aku duduk di depannya, membawa beberapa berkas. Terima kasih sudah datang kembali. Ada beberapa hal yang perlu saya pastikan, kataku dengan nada lembut namun tetap tegas. Dia mengangguk. Matanya bergerak gelisah. Aku memulai dengan pertanyaan sederhana. Kapan Anda menemukan korban? Pagi hari itu, Pak. Saat saya hendak membersihkan kamar. Apakah Anda melapor dengan inisiatif sendiri? Ia terdiam. Mulutnya bergerak seperti hendak menjawab, tapi ia ragu. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Jawab apa adanya. Anda tidak akan terkena apapun selama Anda jujur. Tapi kalau Anda berbohong, saya tidak bisa menjamin. Nafasnya tersendat. Ada seseorang yang menyuruh saya melapor cepat, Pak, katanya akhirnya. Aku menatapnya tajam. Siapa? Ia meremas ujung celananya. Butuh waktu berpuluh detik sebelum ia berani menjawab. Seorang pria, memakai jaket kepolisian, Pak. Saya tidak tahu namanya. Tapi dia bilang agar saya segera lapor, sebelum orang lain menemukan. Aku merasakan detak jantungku menghantam dada. Apakah pria itu masuk kamar? Dia menggeleng. Tapi dia berdiri lama di depan pintu, Pak. Seperti memastikan sesuatu. Aku menutup buku catatanku. Ini bukan lagi dugaan liar. Ada orang kepolisian lain di hotel itu sebelum laporan resmi dibuat. Dan dia memastikan sesuatu sebelum meminta laporan dilakukan. Sesuatu, atau seseorang. 4. Basuki mulai tak nyaman. Sebelum pulang, aku menerima kabar bahwa Basuki ingin bertemu. Ia menungguku di ruang tamu kantor. Ketika aku masuk, dia langsung berdiri. Senyumnya ada, tapi tidak selebar kemarin. Ada kegelisahan di balik matanya. Ade, saya dengar Anda ingin memeriksa saya lagi, tanyanya. Aku mengangguk pelan. Betul, Pak. Ada beberapa temuan baru. Basuki menyandarkan tangan di meja. Ini tidak akan menjadi masalah besar, kan? Anda tahu sendiri, saya hanya ingin membantu. Nada suaranya terdengar ramah, tapi ada tekanan halus di balik kata-katanya. Apapun yang Anda ketahui, saya harap Anda bisa menyampaikannya jujur, kataku. Ia menatapku beberapa detik. Matanya mengerut, seperti sedang membaca apakah aku mencurigainya atau tidak. Baiklah, ujarnya akhirnya. Saya akan kooperatif. Tapi saat dia berbalik, langkahnya yang kaku memberitahuku sesuatu yang lebih jelas dari kata-katanya. Dia takut. Atau setidaknya, mulai khawatir. Dan ketika orang seperti Basuki menunjukkan rasa khawatir, itu berarti rahasia yang ia simpan bukan rahasia kecil. 5. Malam yang membawa pertanda. Aku keluar kantor lebih malam dari biasanya.
Udara dingin menusuk kulit. Jalanan sepi, hanya lampu-lampu jalan yang redup. Tapi saat aku berjalan ke area parkir, aku merasa ada yang berbeda. Ada sensasi aneh seperti sedang diawasi. Aku berhenti, menoleh pelan. Kosong. Tapi instingku tidak pernah salah. Aku mempercepat langkah. Sebelum masuk mobil, aku sempat menoleh sekali lagi. Di ujung parkiran, lampu yang berkedip membuat bayangan pada dinding bergerak samar. Seolah ada seseorang berdiri di sana, menyimak gerak-gerikku. Menunggu. Aku masuk mobil, mengunci pintu, dan menyalakan mesin. Tapi sebelum pergi, aku mengambil napas panjang. Perburuan sudah dimulai. Dan orang yang kukejar, kini mulai membalikkan arah perburuan ke arahku. Malam itu aku pulang dengan pikiran yang penuh. Namun tubuhku terlalu lelah untuk terus memikirkan semuanya. Aku memaksakan tidur meskipun mataku masih terasa panas. Tapi waktu berputar lambat, dan ketika akhirnya aku mulai terlelap, suara ponselku bergetar. Aku langsung terbangun. Ponsel menunjukkan panggilan dari nomor tak dikenal. Aku mengangkat. "Kompol Ade," jawabku setengah sadar. Tidak ada suara. Hanya nafas, pelan, berat, dan seperti disengaja. Ketegangan merambat dari tengkuk ke punggungku. "Halo?" tanyaku lagi. Tetap sunyi. Lalu pelan, sangat pelan, terdengar suara serak. "Berhenti, sebelum terlambat." Aku langsung duduk tegak. "Siapa ini?" tanyaku tegas. Tidak ada jawaban. Hanya satu kalimat terakhir sebelum sambungan terputus. "Jangan seret nama yang tidak seharusnya kau sentuh." Aku memandangi layar ponsel beberapa detik setelah panggilan berakhir. Ini bukan ancaman sembarangan. Seseorang tahu aku sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang mereka sembunyikan. Dan suara tadi, aku mengenal ritmenya. Aku mengenal nada napasnya. Itu suara laki-laki, dewasa. Dan di balik suaranya, ada ketakutan bercampur amarah yang ia coba sembunyikan. Aku mengingat bekas luka di leher orang misterius di rekaman CCTV. Aku mengingat langkah-langkah sunyi di parkiran kantor semalam. Semua mulai menyatu menjadi satu bayangan. Satu, datang pagi, membawa gelombang baru. Pagi harinya aku datang lebih cepat dari biasa. Suasana kantor masih sunyi. Hawa dingin dari AC membuat lenganku merinding, bukan karena suhu, tetapi karena firasat. Aku membuka laptop dan menuliskan catatan kecil tentang telepon semalam. Bukan hanya sebagai bukti, tapi untuk mengikat logika agar tak terpengaruh emosi. Saat tim mulai berdatangan, suasana berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ada bisik-bisik kecil, tatapan yang menghindar, seolah rumor sudah menyebar sebelum aku sempat menyampaikan apapun. Kemudian seseorang dari bagian internal menghampiriku. "Komandan, ada surat untuk Anda." Aku menerima amplop putih itu. Ketika kubuka, aku menemukan kertas resmi dengan kop institusi. Surat itu hanya berisi satu kalimat pendek. "Batasi pemeriksaan terhadap Kompol Basuki sampai ada instruksi lebih lanjut." Aku meremas kertas itu. Ada yang ingin membatasi langkahku, gumamku. Internal tidak pernah mengeluarkan perintah seperti ini tanpa alasan. Apalagi hanya untuk satu orang. Ini artinya Basuki bukan sekadar saksi berat. Ada nama yang lebih tinggi yang ingin melindunginya. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa kebenaran kasus ini bukan tentang kematian biasa. 2. Basuki datang dengan senyum palsu. Menjelang siang, Basuki datang sendiri ke kantor. Ia mengetuk pintuku lalu masuk sebelum kuundang. "Pagi, Ade," sapanya dengan nada terlalu ramah. Aku mengangguk tipis. "Silakan duduk." Ia duduk, menyandarkan tubuh dan memijat jari-jarinya. "Saya dengar ada perkembangan baru?" "Ya," jawabku. "Ada seseorang selain Anda yang berada di hotel pada malam kejadian." Wajahnya menegang sepersekian detik sebelum ia tersenyum lagi. "Oh?" Senyum itu palsu. Sangat palsu. Dan orang itu memakai jaket kepolisian. Basuki mengangkat alis. "Begitu?" Aku tidak memaksanya bicara. Aku hanya menatapnya, membiarkannya merasakan beban kata-kataku. Setelah beberapa detik, ia akhirnya bertanya. "Ada ciri khusus?" "Bekas luka panjang di leher." Ia tersenyum kecil,
tetapi matanya tidak. Banyak polisi punya luka, katanya ringan. Aku tahu itu bukan jawaban. Itu pengalihan. Dan sebelum aku sempat menekan lebih jauh, ia berdiri. Saya sedang sibuk hari ini. Tapi jika Anda butuh saya lagi, Anda tahu harus menghubungi siapa. Ia keluar tanpa menoleh. Pintu menutup pelan, namun bunyinya seperti palu godam yang memukul dinding kepalaku. Basuki takut. Itu jelas terlihat. Namun bukan ketakutan biasa. Dia takut seseorang lain akan terbongkar. 3. Pesan koordinator forensik. Saat hari hampir sore, ketua tim forensik medis memanggilku. Komandan, kami menemukan sesuatu di bawah kuku korban, katanya. Aku berhenti menulis. Benda apa? Serat kain. Sangat halus. Warnanya gelap. Kemungkinan besar berasal dari pakaian. Hatiku berdegup keras. Serat dari jaket? Kemungkinan besar begitu. Serat itu bukan dari bahan baju korban. Serat gelap. Jaket gelap. Aku langsung berdiri dari kursi. Ambilkan sampelnya. Kita cocokkan dengan jaket opsional. Ketua forensik menelan ludah. Komandan, serat ini rusak sebagian, tapi strukturnya cukup unik. Jika cocok, maka kontak fisik terjadi dalam jam kematian. Kontak fisik. Artinya Arlina sempat berusaha bertahan. Atau, dia sedang berusaha melepaskan diri dari seseorang. Aku memijat pelipisku. Ini semakin mengarah ke satu titik gelap. 4. Pertemuan dengan seseorang yang tidak kuduga. Saat aku kembali ke ruanganku, seseorang sudah menunggu di pintu. Laki-laki. Kurus. Matanya merah seolah kurang tidur. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku. Dia menunduk. Saya, teman dekat Arlina. Aku mempersilakannya masuk. Matanya bergetar ketika ia duduk. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan, Pak, katanya. Arlina pernah bercerita tentang seseorang di kepolisian yang terus menekannya. Aku mendengarkan dengan tenang. Dia tidak bilang nama. Tapi dia bilang orang itu dekat dengan seorang atasan besar di kota ini. Orang itu sering mengikutinya, mengawasinya, bahkan memaksanya datang ke hotel untuk berbicara. Laki-laki itu menggigit bibir. Sebelum mati, Arlina sempat bilang, dia sudah tidak bisa membedakan mana ancaman, mana perlindungan. Aku menghela napas panjang. Arlina bilang, suaranya pecah. Kalau ia membuka semua, karir seseorang akan hancur. Dan hidupnya akan ikut dihancurkan. Aku menatapnya lama. Apakah Arlina pernah menyebut ciri fisik? Tanyaku. Ia menatap tanah. Ya, 1. Ia menelan ludah. Orang itu punya bekas luka panjang di leher. Dadaku langsung mengeras. Nama itu, bayangan itu, semua mulai menyatu. 5. Titik tanpa jalan mundur. Sore itu aku menyendiri di ruang kerja. Lampu sudah mulai redup. Hujan turun pelan, menempeli kaca jendela dalam pola yang membuat suasana semakin muram. Aku tahu, apa yang kutemukan hari ini bukan hanya petunjuk. Ini peringatan. Ini sinyal bahwa aku sedang mendekati titik di mana semuanya bisa runtuh. Dan dalam dunia penegakan hukum, ketika seseorang memberi peringatan, itu berarti kebenaran sebenarnya jauh lebih buruk daripada dugaan awal. Aku menutup map dan berdiri. Ketika aku melangkah keluar ruangan, aku tahu satu hal. Mulai saat ini, penyelidikan ini bukan lagi soal menjalankan tugas. Ini soal bertahan hidup. Dan soal membuka kebenaran yang sengaja dikubur oleh orang-orang berkekuatan besar. Aku menarik napas berat. Bab berikutnya akan menentukan segalanya. Suasana di balai desa berubah mencekam sejak pagi. Bukan karena keramaian warga, bukan pula karena tumpukan jerigen gas kosong di pojok ruangan. Tetapi karena satu kabar yang beredar lebih cepat dari angin, CCTV depot gas ditemukan. Dan nama seseorang, kabarnya mulai terbaca. Arif merasakan tengkuknya dingin. Ia tidak memikirkan dirinya, ia takut pada sesuatu yang lebih besar. Pada kemungkinan bahwa fitnah terhadap Randy bukan kecelakaan, melainkan rencana. Dan jika itu benar, siapa yang tega melakukannya? 1. Pak Waridin tak lagi diam.
Pagi itu Pak Waridin datang ke balai desa dengan langkah yang membuat udara serasa berhenti. Wajahnya keras, matanya merah seperti tak tidur semalaman. Di tangan kirinya, ada map berisi beberapa lembar kertas. Tidak ada yang berani menyapanya. Bahkan kepala desa yang biasanya cerewet cuma menunduk. "Di mana Randy?" tanya Pak Waridin. Arif yang berdiri dekat pintu menelan ludah. "Masih istirahat di rumah, Pak, kemarin pingsan. Tapi saya bisa panggil Kala." "Tidak usah." Pak Waridin meletakkan map itu di meja. Suaranya bergetar marah, tapi dingin, seperti amarah yang sudah lama ia tahan. "Aku datang bukan untuk membela anakku," ujarnya pelan, "tapi untuk membersihkan namanya dari fitnah kalian." Beberapa warga terlihat gelisah. Ada yang saling tatap, ada yang tiba-tiba pura-pura sibuk memindahkan kursi. Arif memperhatikan semuanya dengan perasaan tak enak. Semakin hari, suasana desa terasa makin berat, seperti ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Dan ia curiga, sangat curiga. 2 hasil CCTV yang membingungkan. Kepala desa membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa foto hasil tangkapan layar dari CCTV. Arif mendekat. Di foto-foto itu, terlihat seorang pemuda memakai hoodie hitam, masuk ke area belakang depot gas. Ia membuka pagar kecil dekat tumpukan tabung. Dan, ia mengambil 1 tabung gas melon, lalu memasukkannya ke dalam tas kain besar. Wajahnya buram, tapi posturnya, gumam seseorang. "Mirip Randy, kan?" celetuk warga yang dulu pertama menuduh. Pak Waridin menatapnya tajam. "Kalau cuma mirip, apa pantas kalian tuduh dia di depan banyak orang kemarin?" Warga itu langsung menunduk. Tetapi Arif mendekat lebih dekat pada foto itu. Ia memperhatikan dengan saksama. "Ada sesuatu yang janggal." "Pak, boleh saya lihat lebih dekat?" tanya Arif. Pak Waridin mengangguk. Arif memegang foto itu. Tangannya gemetar sedikit. Ada detail kecil yang hanya terlihat jika diperhatikan dengan benar. Tangan pemuda dalam foto itu lebih besar, lebih berurat, dan ada bekas luka seperti tergores kawat. "Randy tidak punya luka itu." "Pak, ini sepertinya bukan Randy," ujar Arif pelan tapi tegas. Semua orang memandangnya. "Kenapa kamu yakin?" tanya kepala desa. Arif menarik napas panjang. "Karena saya kenal betul bentuk tangan itu. Saya pernah melihatnya waktu saya dan seseorang bekerja memperbaiki pagar masjid tahun lalu." Ia menunjuk bagian yang ada goresan itu. "Luka itu persis seperti luka yang dimiliki Didit." Ruangan langsung hening. Warga saling tatap. Ada yang mengepalkan tangan panik. Dan Pak Waridin memejamkan mata sebentar, seperti sudah menduganya sejak awal. 3 nama yang selama ini tak berani disebut. Didit adalah pemuda yang dikenal sebagai pengangguran, temperamental, dan sering terlibat masalah kecil di kampung. Ia juga dikenal tidak menyukai Randy, alasan yang tidak pernah jelas, tapi semua orang tahu. 2 minggu sebelum kejadian, Didit sempat cekcok dengan Randy karena satu hal sepele. Randy menolong seorang ibu yang ditipu Didit soal harga galon. Sejak itu, Didit sering bicara buruk tentang Randy. Arif menelan ludah. "Ini terlalu cocok untuk dianggap kebetulan. Kita panggil Didit ke sini," kata kepala desa. Namun seorang warga menyahut lirih, Didit, tadi pagi pergi, Pak. Katanya mau ke kota. Bawa tas besar." Pak Waridin mendengus. "Kabur?" Arif semakin yakin sesuatu memang direncanakan. Tetapi sebelum pembicaraan berlanjut, seseorang dari luar balai desa berlari masuk. "Pak, ada berita baru. CCTV aslinya, bukan cuma 1. Ada rekaman lain dari kamera seberang jalan. Dan, pelakunya kelihatan jauh lebih jelas." Warga langsung berdengung seperti lebah terusik. Termasuk Arif, yang tiba-tiba merasa lututnya lemas. Karena ia tahu, jika rekaman kedua menunjukkan lebih detail, maka kebenaran tak bisa lagi ditahan. Dan nama asli pelaku, bisa saja bukan Didit. Bisa saja seseorang yang lebih mengejutkan. Atau lebih berpengaruh. Atau seseorang yang, dari awal memang mengincar Randy. 4. Pak Waridin menatap Arif. Saat semua orang sibuk bicara, Pak Waridin justru berdiri diam di dekat Arif. "Rif," katanya pelan, saking pelannya hanya Arif yang mendengar.
Jika yang muncul di rekaman kedua nanti benar orang yang saya curigai. Arif menatapnya, bingung. Pak Waridin melanjutkan, suara berat penuh beban. Maka kemarin, fitnah itu bukan sekadar kesalahpahaman warga. Ini sudah menyangkut urusan lama, urusan yang seharusnya tak pernah diwariskan pada Randy. Arif merinding. Pak, maksudnya apa? Pak Waridin tidak sempat menjawab, karena warga dari luar berteriak. Rekamannya sudah diputar. Pelakunya, ternyata orang dekat kalian. Semua orang langsung berlari keluar. Jantung Arif serasa mau pecah. Karena apapun yang akan terlihat di layar, akan mengubah segalanya. Dan itu mungkin bukan hanya tentang pencurian gas, tetapi tentang dendam lama yang kembali hidup. Tentang nama besar yang selama ini disembunyikan. Tentang alasan mengapa Randy difitnah, karena dianggap miskin. Padahal, mereka tidak pernah benar-benar tahu siapa sebenarnya anak Pak Waridin. Balai desa mendadak penuh sesak. Orang-orang yang biasanya malas keluar rumah kini berdesakan di depan layar proyektor yang baru dipasang. Semua ingin melihat satu hal. Rekaman CCTV kedua. Rekaman yang katanya lebih jelas. Rekaman yang katanya memperlihatkan wajah pelaku. Arif berdiri di barisan depan, jantungnya berdegup sangat keras hingga telinganya berdenging. Di sebelahnya, Pak Waridin menarik napas panjang, napas seseorang yang siap menghadapi sesuatu yang sudah terlalu lama ia hindari. Ketika kepala desa menekan tombol play, ruangan mendadak sunyi. Benar-benar sunyi. 1 detik-detik yang lebih jelas. Rekaman mulai berjalan. Kamera kedua berada di seberang jalan, memantau area trotoar yang menghadap langsung ke pagar samping depot gas. Dan di sana, terlihat jelas seorang pemuda melangkah pelan. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah memastikan tak ada yang melihat. Lalu ia membuka pagar kecil dan menyelinap masuk. Geser brightness-nya, Pak, ujar seseorang. Kepala desa menaikkan kecerahan videonya. Dan saat itulah ruangan bergemuruh. Karena wajah pemuda itu, meski tertutup hoodie, tidak sepenuhnya buram seperti rekaman pertama. Masih ada bayangan dagu. Masih ada garis rahang. Dan ada satu detail yang paling mencolok. Anting kecil di telinga kiri. Arif tertegun. Ia langsung tahu. Anting itu, gumam warga. Iya, Didit pakai anting begitu, sahut yang lain. Namun sebelum warga meneriakkan nama Didit, rekaman itu berlanjut. Pemuda itu berhenti di dekat pagar. Ia memegang tabung gas, memasukkannya ke tas, lalu menoleh ke arah jalan, seakan memeriksa sesuatu. Dan di detik itulah kamera menangkap lebih banyak. Bukan hanya wajahnya, tetapi seseorang lain yang berdiri menunggu di kejauhan. Seseorang yang lebih tinggi, pakai jaket gelap, berdiri di sisi motor metik warna merah. Dan wajahnya, setengah terlihat. Siapa itu? Tanya seseorang. Arif membungkuk sedikit, melihat lebih dekat. Begitu pula Pak Waridin. Dan saat gambar itu diperbesar, wajah orang yang menunggu di motor akhirnya tampak terang. Warga terkejut. Ada yang menutup mulut. Ada yang memaki pelan. Ada yang langsung mundur seperti melihat hantu. Karena orang itu bukan Didit. Bukan pemuda asing. Bukan orang luar. Melainkan seseorang yang dikenal dekat dengan banyak warga. Seseorang yang sering nongkrong di pos ronda. Seseorang yang pernah meminjam uang dari Pak Waridin dan tidak mengembalikan. Nama itu muncul serempak dari mulut warga. Wahyu? Arif terdiam. Wahyu. Pemuda yang selalu terlihat manis di depan orang tua. Yang terlihat sopan saat acara pengajian. Yang dulu sempat dekat dengan Dina, tetangga yang sering mampir ke rumah Pak Waridin. Dina yang secara tidak sengaja membuat Wahyu berselisih dengan Randy beberapa bulan lalu. Arif memejamkan mata. Jadi ini alasannya. Dendam lama, kecemburuan, rasa kalah, dan mungkin rasa sakit hati yang tidak pernah diakui. Semua itu ditumpahkan dengan cara menjijikkan, memfitnah Randy mencuri gas. 2. Reaksi warga yang berbalik arah. Gila, kita salah nuduh. Kasihan Randy. Pantas dia pingsan kemarin. Kenapa bisa Wahyu ikut-ikutan Didit begitu? Ini jelas sengaja. Sengaja jebak Randy. Suara warga bergema ke seluruh ruangan seperti gelombang besar.
Tetapi Pak Waridin tetap berdiri diam, mematung seperti patung batu. Matanya tidak lagi marah. Kini matanya penuh sesuatu yang lebih dalam, kekecewaan. Bukan hanya pada pelaku, tapi pada warga. Pada orang-orang yang kemarin dengan mudahnya memaki anaknya hanya karena kelihatan miskin. Arif mendekat. "Pak, Anda tahu dari awal?" Pak Waridin menarik napas panjang, suara berat saat menjawab. "Aku mencurigai mereka. Tapi bukan karena Randy pernah cerita soal masalahnya dengan Didit atau Wahyu. Bukan." Ia menatap Arif. "Melainkan karena aku tahu, orang-orang yang iri pada Randy itu bukan melihat miskinnya dia. Tetapi, takut pada siapa dia sebenarnya." Arif menelan ludah. Jantungnya semakin kencang. "Pak, maksudnya siapa Randy sebenarnya?" Pak Waridin tidak menjawab. Namun wajahnya berubah, seolah semua rahasia yang puluhan tahun ia simpan, mulai bocor sedikit demi sedikit. Sebelum Arif sempat bertanya lagi, seseorang berteriak, "Wahyu kabur, Pak. Motornya sudah tidak ada di rumah." Kepala desa menepuk meja. "Kejar. Ini sudah penipuan dan fitnah berat." Warga keluar berhamburan. Arif melirik Pak Waridin yang masih diam. "Pak, apakah ini ada hubungannya dengan masa lalu Bapak?" Pak Waridin menatap jauh keluar jendela. "Kamu ikut aku ke rumah nanti," katanya pelan. "Aku sudah terlalu lama menyembunyikan siapa Randy sebenarnya." Arif merinding. Karena nada itu, bukan nada orang yang bicara tentang hal kecil. Itu nada seseorang yang selama ini hidup dengan nama palsu, identitas palsu, atau masa lalu yang sengaja dihilangkan. Dan seolah ingin mempertegas ketegangan itu, Pak Waridin menutup map rekaman sambil berkata, "Randy bukan sekadar anak orang miskin, Rif. Ada alasan mengapa mereka berani memfitnahnya." Malam turun lebih cepat dari biasanya. Udara terasa berat, seolah seluruh desa menahan napas setelah kebenaran mengenai Wahyu terungkap. Namun bagiku, malam ini lebih berat karena sebuah janji. Pak Waridin memintaku datang ke rumahnya. Arif, Kompol Ade Irawan, penyidik kriminal yang terbiasa menghadapi kasus paling rumit sekalipun, mendadak merasa seperti seseorang yang akan mendengar kebenaran yang tidak siap ia terima. Ketika aku tiba di rumah kayu itu, pintu sudah terbuka. Lampu ruang tamu remang-remang. Dan di tengah ruangan, Pak Waridin duduk sendirian sambil menatap foto lama. Randy sudah tidur di kamar. Nafasnya pelan. Tubuhnya masih lemah setelah kejadian di balai desa. Aku duduk pelan. Menunggu. Tidak mendesak. Pak Waridin akhirnya bicara. "1. Rif, aku bukan orang yang kau kira." Suara itu pecah. Rapuh. Jauh berbeda dari pria keras yang selama ini warga lihat. "Aku datang ke desa ini bukan sebagai Waridin yang kalian kenal." Ia menunduk, memegang foto dengan tangan bergetar. "Aku datang sebagai seseorang yang sedang kabur dari masa lalunya." Aku tidak menyela. Dulu, sebelum tinggal di sini, aku bukan buruh serabutan. Aku bukan orang kampung biasa. Ia menarik napas panjang. Aku dulu seorang aparat. Darahku langsung berdesir. "Aparat, Pak?" "Iya. Polisi." "Tidak hanya polisi, Rif." Ia menatapku lama. "Aku dulu penyidik di satuan khusus. Tempatmu berada sekarang." Aku terdiam membeku. Jika itu benar, kenapa ia berakhir di desa ini? Kenapa ia hidup seperti orang tak ingin ditemukan? Waktu itu aku menangani sebuah kasus besar. Kasus mafia bahan bakar. Ada banyak uang, banyak oknum, banyak ancaman. Ia menelan ludah. Sampai suatu malam, seorang rekan kerjaku dikhianati. Ia dibunuh. Dan aku dijadikan kambing hitam. Aku menegang. Aku tidak membunuh siapapun, Rif. Tapi bukti diputar, saksi diancam. Atasan yang kukira melindungi, justru menjeratku. Ia memejamkan mata. Aku melarikan diri. Membuang identitas. Menjadi Waridin, lelaki kampung biasa yang tidak menarik perhatian. Aku hampir tidak percaya. Dan, Randy? Pak Waridin menelan ludah. Sebelum aku kabur, aku pernah menolong seorang wanita muda, saksi penting dalam kasus itu.
Ia membawa bayi yang baru lahir. Ayah bayinya diburu, ibunya juga terancam. Dan aku berjanji menjaganya. Ia mengusap wajahnya yang mulai basah. Wanita itu terbunuh dalam pelarian. Dan bayi itu? Suasana hening seperti mati. Randy, bisikku. Pak Waridin mengangguk. Iya, Rif. Randy adalah anak dari saksi dalam kasus mafia itu. Anak seorang perempuan yang diburu banyak orang, termasuk oknum aparat. 2. Kenapa mereka memfitnah Randy? Aku menarik kursi lebih dekat. Pak, apa ada hubungan antara masa lalu Bapak dengan fitnah gas ini? Jenis dendam ini tidak wajar. Pak Waridin mengusap pipinya. Bukan orang besar yang mengejarku, Rif. Aku sudah terlalu lama hilang. Tapi orang kecil yang terhubung dengan mereka masih ada. Ia menatapku lurus. Kau tahu siapa ayah Wahyu? Aku berpikir sejenak. Kalau tidak salah, mantan sopir sebuah perusahaan besar di Semarang. Bukan sopir biasa. Nadanya berat. Ia dulu kurir lapangan mafia itu. Aku terdiam. Dia pernah berurusan denganku. Dan ketika aku hilang, dia merasa aku penyebab dia ditangkap. Bertahun-tahun ia memendam dendam. Aku mulai memahami. Jadi ketika Wahyu tahu Randy anak angkat Bapak. Iya. Ia mengangguk. Dendam ayahnya diwariskan begitu saja. Bagi Wahyu, membuat Randy hancur adalah cara membalas dendam masa lalu. Aku mengepulkan napas panjang. Dan Didit ikut-ikutan karena uang? Karena iri, jawab Pak Waridin. Randy mungkin miskin, tapi ia sering bantu banyak orang. Sementara Didit selalu merasa kalah. 3. Tapi kenapa Bapak tetap diam? Pak Waridin memijit pelipisnya. Aku diam karena Randy tidak boleh tahu masa lalunya. Semakin sedikit orang mengingatku, semakin aman dia. Ia memandang ke arah kamar tempat Randy tidur. Tapi fitnah gas membuat semuanya pecah. Sekarang namaku mungkin akan muncul lagi. Dan jika orang-orang lama mendengarnya, ia tidak melanjutkan. Aku melanjutkan untuknya. Mereka akan datang mencari Bapak. Diam. Sunyi. Lalu ia mengangguk. 4. Aku siap ditangkap, Rif. Aku terkejut. Apa maksud Bapak? Aku tahu, menyembunyikan identitas, melarikan diri, semua itu salah secara hukum. Ia menatapku. Tapi kalau aku menyerahkan diri, aku bisa memastikan Randy tetap aman. Aku tidak mau masa depannya dihancurkan oleh dosa masa lalu orang tuanya. Suasana mendadak terasa sangat gelap. Pak, dengarkan saya. Aku berdiri. Kasus ini belum selesai. Kita belum tahu apakah orang-orang lama itu masih aktif. Kita belum tahu apakah mereka mengikuti jejak Bapak. Kita belum tahu siapa saja yang memfitnah Randy di balik layar. Ia terdiam. Jika Bapak keluar sekarang, Bapak bukan hanya menanggung risiko hukum. Aku mendekat. Bapak juga memberitahu orang-orang berbahaya bahwa Bapak masih hidup. Pak Waridin menatapku dengan mata lelah. Lalu, apa yang harus kulakukan, Rif? Aku menarik napas panjang. Kita lakukan ini dengan cara yang benar. Kita selesaikan kasus ini dulu. Kita ungkap motif Wahyu sepenuhnya. Dan setelah itu, aku menepuk pundaknya. Aku akan bantu Bapak menghadapi masa lalu. Tapi tidak dengan cara menyerahkan diri begitu saja. Air mata Pak Waridin jatuh. 5. Terima kasih, Rif. Itu pertama kalinya aku melihat pria tua itu menangis. Tangis seseorang yang terlalu lama memikul beban sendirian. Tangis seseorang yang bangga mengangkat anak orang lain, tetapi selalu takut hari itu akan tiba, hari ketika semuanya terungkap. Malam itu aku pamit ketika jam sudah larut. Namun sebelum keluar, Pak Waridin berkata pelan. Rif, jika sesuatu terjadi padaku, jaga Randy. Aku berbalik. Tidak akan ada yang terjadi pada Bapak. Saya pastikan itu. Ia tersenyum tipis. Kau polisi pertama yang kujumpai, yang masih punya hati. Aku terdiam lama. Karena aku tahu, kata-kata itu bukan pujian. Itu peringatan. Orang-orang tanpa hati itulah yang pernah memburu Pak Waridin. Dan mungkin, masih hidup sampai sekarang.
Malam itu udara terasa asing. Angin berhembus terlalu pelan, seperti menahan sesuatu. Aku, Kompol Ade Irawan, melangkah cepat menuju pos ronda tempat warga berkumpul dengan wajah tegang. Berita besar baru saja datang. Wahyu ditemukan. Tapi ia tidak sendirian. Dari kejauhan aku bisa mendengar suara warga yang panik, saling berbisik, saling menebak-nebak. Ketika aku tiba, kepala desa segera menghampiri. Dia ada di gudang belakang lapangan, Pak Ade, tapi ada seseorang lagi di sana. Siapa? Kepala desa menelan ludah. Dia bilang, seseorang menyuruhnya. Dadaku langsung bergetar. Seseorang? Aku tahu betul, urusan ini belum selesai jika masih ada sosok bayangan yang menggerakkan Wahyu. Aku bergegas menuju gudang. 1. Jangan dekati aku. Gudang tua itu gelap, lembab. Bau kayu lapuk bercampur debu. Ketika aku membuka pintu, aku melihat Wahyu duduk di sudut ruangan, tangan gemetar, mata bengkak. Wajahnya kacau. Ia bukan lagi pemuda penuh gengsi yang sering dipuji warga. Ia tampak seperti anak yang ketakutan. Namun yang membuatku berhenti bukan Wahyu, melainkan pria di belakangnya, berdiri setengah tersembunyi di balik bayangan. Tubuhnya besar, jaketnya tebal, dan suaranya berat. Apa kau Kompol Ade Irawan? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Dan Anda siapa? Pria itu keluar dari bayangan. Cahaya lampu redup menyinari wajahnya. Aku langsung mengenalinya. Pak Sudarman, ayah Wahyu. Mantan kurir mafia bahan bakar yang pernah disebut Pak Waridin. Dadaku menegang. Jangan ikut campur, katanya. Ini urusan keluargaku. Aku tidak bergeser. Fitnah gas bukan urusan keluarga, jawabku. Itu kriminal. Ia tertawa pendek. Kriminal? Kau mau bicara kriminal di hadapanku? Polisi macam kau, tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Aku merasakan detakan berat di telingaku. Dunia apa? Dunia di mana Waridin seharusnya sudah mati sejak lama. Wahyu langsung menunduk, tubuhnya gemetar lebih keras. 2. Bilang, Yu. Bilang semuanya. Aku menatap Wahyu. Wahyu, siapa yang menyuruhmu menjebak Randy? Wahyu menggigit bibir sampai berdarah. Bahu kecilnya naik turun menahan tangis. Yu. Nada Pak Sudarman mendadak berubah tajam. Jangan buka mulutmu. Tapi Wahyu justru mengangkat wajahnya dan menatapku. Aku tidak mau bohong lagi, Pak. Wahyu, bentak ayahnya. Namun tangis Wahyu pecah. Bapak yang suruh aku, bapak yang bilang aku harus bikin Randy hancur. Karena Pak Waridin, karena masa lalu itu, bapak bilang aku harus balas. Aku menarik napas panjang. Pak Sudarman menatap anaknya seolah melihat pengkhianat. Wahyu, kau tidak mengerti apa yang kau lakukan, katanya dingin. Aku menatap mereka berdua. Jadi benar, ujarku. Fitnah gas ini balas dendam terhadap Pak Waridin? Pak Sudarman mendekat, wajahnya gelap penuh kebencian. Waridin itu menjebakku. Karena dia aku masuk penjara. Karena dia hidupku hancur. Itu bukan salah Randy. Dia anak Waridin. Wajahnya memerah. Aku ingin Waridin merasakan apa rasanya kehilangan. Seharusnya anak itu yang hancur. Wahyu menangis semakin keras. Bapak bilang kalau aku berhasil, bapak akan berhenti minum, bapak akan berubah, aku cuma pengen bapak balik seperti dulu. Hatiku teriris. Anak itu tidak jahat. Hanya terjebak dalam lingkaran kebencian ayahnya. 3. Kau pikir aku tidak diawasi? Tiba-tiba Pak Sudarman bersandar ke tembok sambil tertawa rendah. Kau pikir semua ini selesai? Kau pikir hanya aku yang ingin Waridin mati? Aku menegang. Apa maksudmu? Mereka masih ada. Ia menunjuk ke arah luar. Mereka yang dulu memburu Waridin. Mereka tidak pernah berhenti. Dadaku seperti diremas. Siapa mereka? Kau terlalu muda untuk tahu. Ia menatapku tajam. Kalau aku sampai ditangkap, mereka akan datang. Mereka akan mencari Waridin. Mereka akan mencari anak itu. Dan tidak ada yang bisa kau lakukan.
Aku maju selangkah. Aku bisa melindungi mereka. Pak Sudarman tersenyum sinis. Kau ini polisi atau penjaga mimpi? 4. Konfrontasi. Ketegangan memuncak. Wahyu menangis semakin keras. Udara di gudang terasa menipis. Aku mendekat, perlahan. Sudarman, tolong dengarkan. Perbuatanmu salah, dan kau tahu itu. Tapi jika kau mau menyerah dengan tenang, aku bisa pastikan proses hukummu berjalan adil. Ia tertawa. Adil? Tidak ada keadilan di dunia ini. Lalu tiba-tiba ia meraih sebilah besi di lantai. Pak Ade, teriak Wahyu. Aku mundur refleks, melepas pengaman pistol. Taruh itu, seruku. Ia tidak mendengarkan. Justru ia mendekat dengan mata merah. Aku tidak mau dibui lagi. Sudarman, jangan buat anakmu kehilangan ayahnya. Dia sudah kehilangan sejak aku dijebak Waridin. Ia mengayunkan besi. Aku menghindar. Besi itu menghantam rak kayu hingga pecah. Aku mengambil kesempatan dan menahan lengannya. Ia melawan keras, tapi akhirnya aku berhasil membantingnya ke lantai. Warga yang menunggu di luar ikut masuk membantu menahan. Wahyu menjerit ketakutan. Ayah! Ayah, berhenti! Akhirnya Sudarman menyerah. Tenaganya habis. Napasnya tersengal. Matanya basah. Kalian tidak tahu apa yang kalian mulai, katanya lirih. Aku menatapnya tajam. Cukup. Semua ini berakhir malam ini. 5 penutup, luka dan harapan. Sudarman digelandang menuju kantor kecamatan. Wahyu ikut dibawa untuk mendapat pendampingan. Warga akhirnya bubar, sebagian masih menangis, sebagian sibuk menenangkan diri. Aku berjalan pulang bersama Pak Waridin. Ia tampak lebih tenang. Namun aku tahu, perasaannya campur aduk. Kau sudah tahu semuanya, Rif, katanya perlahan. Aku mengangguk. Ya. Sekarang aku tidak perlu sembunyi. Aku menatapnya lama. Tidak, Pak. Sekarang, Bapak hanya perlu hidup. Ia memejamkan mata. Air mata jatuh tanpa suara. Demi Randy, lanjutku. Demi masa depan yang tidak ditentukan oleh masa lalu. Pak Waridin mengangguk pelan. Kau benar? Ia tersenyum samar. Satu kali saja, Rif, aku ingin hidup tanpa takut. Aku menatap langit. Pagi akan segera datang. 6 esok harinya. Randy terbangun dengan wajah pucat. Namun ketika ia melihat ayah angkatnya duduk di tepi ranjang, ia langsung memeluknya erat-erat. Ayah, jangan tinggalkan aku, katanya lirih. Pak Waridin membalas pelukan itu. Aku tidak akan pergi kemana-mana, Nak. Saat itu aku berdiri di pintu, melihat keduanya. Dan untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, aku merasa semuanya benar-benar selesai. Tidak sempurna, tidak sepenuhnya bersih, tapi selesai dengan cara yang manusiawi. 7 terakhir. Saat aku melangkah keluar rumah, matahari pagi menembus celah awan. Hangat, hening, tenang. Aku tahu perang belum sepenuhnya usai, orang-orang yang memburu Waridin bisa saja masih ada. Tapi aku juga tahu satu hal. Selama aku masih berdiri di sini, selama aku masih bernapas sebagai aparat yang memilih berada di pihak yang benar, tidak akan ada satupun yang menyentuh Randy atau Pak Waridin tanpa melewati diriku lebih dulu. Dan itulah sumpahku. Sumpah yang tidak tertulis. Sumpah yang lahir dari kebenaran yang akhirnya terungkap.